Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menelusuri beberapa bisnis yang akan kami tarik kesimpulan dengan beberapa aspek yang sesuai dengan mata kuliah studi layanan bisnis. Mari ikuti bersama. Let's go. Ya, selamat pagi. Kami saat ini berada di Toko Sinar Abadi, Bu ya, di kawasan Kota Lama. Toko Sinar Abadi ini menjual yang pertama sepatu, bahan sepatu ya, Bu. Nah, bahan sepatu yang kemudian nanti akan diolah para pelaku usaha lainnya. Oke. Kenalan dulu, Bu, saya Rizwandi, Bu, mahasiswa STIPB di Jateng, program studi manajemen yang kali ini akan melaksanakan tugas studi layanan bisnis. Nah, ini nanti kita tanya-tanya sebentar terkait dengan bagaimana sejarah, kemudian bagaimana konsep pemasaran dan apa kemudian yang menjadi bayangan Ibu untuk proyeksi jangka panjang terkait bisnis ini. Yang pertama mungkin berdiri saat kapan, Bu? Tahun berapa toko ini? Tahun 93. Turun temurun atau memang Ibu yang pertama kali? Oh, baru generasi pertama Ibu. Oh, oke. Kemudian kalau kita melihat, Bu, bahwa salah satu tujuan bisnis itu kan yang pertama mungkin untuk menambah profit ataupun menjadi penghasilan utama. Kalau Ibu ini apakah hanya sampingan, Ibu punya bisnis lain atau ini memang menjadi bisnis utama, Bu? Ya, untuk kepentingan keluarga itu pokoknya Kepentingan, oh ya. Ini karena bisnis. kan daripada nganggur. Oh, dari siap. Kemudian ini boleh dijawab, boleh tidak, Bu? Karena kami studi gerakan bisnis ada beberapa aspek, salah satu aspek keuangan. Kira-kira, Bu, penghasilan rata-rata dari penjualan per hari, Bu, pinten? Nggak mesti ya. Nggak mesti, tapi rata-rata, Bu. Susah juga diomong. Oh, susah diomong ya, nggak apa-apa. Kemudian, nah ini, Bu, terkait dengan pemasaran, aspek pemasaran. Apakah ada konsep pemasaran dari Toko Sinar Abadi ini untuk menjangkau target-target pasar? Maksudnya ini iklan kan? Iya, iklan ada promosi enggak? Saya nggak punya. Nggak punya, iya, nggak pakai promosi. Kemudian yang menjadi target utama, Bu, target utama dari penjualan ini simpen, Bu. Perajin. Perajin. Pelaku usaha persepatuan. Jadi toko ini memang hanya menyediakan bahan, ngoten nggih. Ya. Nah ini, Bu, kemudian kita kan tahu, Bu, Kota Lama ini kan sebagai destinasi wisata gitu nih, Bu, yang kalau saya baca itu ya diakui oleh UNESCO nih, Bu, sebagai salah satu sejarah di Indonesia. Nah, apakah ada perizinan yang kemudian dulu pernah Ibu ajukan itu, Bu? Apakah itu seperti apa? Perizinan usaha di Kota Lama? Kalau izin itu kan saya dari 93. Iya. Jadi Kota Lama itu kan barusan aja. Memang tempatnya ini memang Kota Lama, tapi dulu kan tempat ini kumuh sekali kan, nggak terawat. Oh, jadi memang Kota Lama yang sekarang ini baru beberapa tahun. jadi Saya udah duluan. lebih duluan ya, Bu, dari Kota Lama. Jadi terkait perizinan memang dulu belum ada Kota Lama, ngoten nggih. Belum ada destinasinya. belum ada yang seperti Iya. ini ya, jadi masih kumuh, banyak masih. tunawisma di sini. Kemudian jumlah karyawan, Bu, berapa di sini? Cuma 3 ya. Terus Ibu sebagai yang monitoring dan juga sebagai kasir ya, kalau biasa kantornya. Oke, kemudian nah ini juga aspek keuangan, Bu. Kira-kira dari kan Ibu juga produksi nih, Bu, di sini ya, memproduksi bahan atau enggak produksi bahan. Nah, kemudian itu, Bu, kayak beban biaya. Ya, beban biaya pembelian itu kira-kira range berapa, Bu, per bulan? Ya, bisa nggak mesti ya. Jadi nggak bisa ngomong persisnya berapa gitu. Kira-kira berapa, Bu, kalau boleh berkenan untuk dijawab?
itu bagian keuangan. Oh, bagian keuangan. Oh, gitu. Beda. Siap. Nggih, Bu. Saya cuma jual terus. Nggih. Kemudian terkait, wah ini kan terkait dengan manusia, Bu. Kita manusia itu kan pengen berkembang. Kira-kira, Bu, bagaimana proyeksi jangka panjangnya untuk toko ini? Apakah akan membuka cabang, apakah akan membuka platform online dalam proses menjangkau banyak pasar? Kira-kira seperti itu. Kemungkinan online bisa. Itu biasanya kalau saya nggak bisa ya, Gitu. nggak bisa ngikutin itu anakku. Gitu. Jadi memang sudah ada arah ke sana gitu ya. Kira-kira, Bu, di sini teknologi yang digunakan apa, Bu? Ya, makin di sini sudah berubah atau memang sudah sejak awal seperti itu saja? Nah, dari awal gitu. Oke, saya rasa itu, Bu. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan kami. Semoga toko ini semakin baik ke depan. Terima kasih, Bu, ya. Mari, Bu. Ya, mau Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada aspek pasar. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh suatu perusahaan bisnis. Di dalam aspek pasar, yang pertama ada bentuk pasar. Pada bisnis sol sepatu ini termasuk pada pasar oligopoli. Pasalnya jumlah bisnis yang jumlahnya sedikit tetapi jumlah konsumennya itu banyak. Yang kedua ada permintaan dan penawaran. Permintaan yang didapat oleh bisnis sol sepatu di kota Semarang cukup besar. Terlebih saat penelitian ini banyak konsumen yang datang untuk membeli bahan sol sepatu. Yang berikutnya ada penawaran. Persaingan dalam bisnis sol sepatu cenderung rendah karena yang menyediakan bahan sol sepatu di daerah Kota Lama hanya perusahaan toko Sinar Abadi. Tukang sol sepatu pinggir jalan membeli bahan-bahannya di toko Sinar Abadi. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses mengklasifikasi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda sesuai kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin membutuhkan produk atau bahan pemasaran atau bauran pemasaran yang berbeda. Yang pertama ada segmentasi perilaku konsumen. Kondisi pemasukan bisnis sol sepatu cenderung stabil karena sol sepatu merupakan bisnis yang menyasar pada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua ada segmentasi demografis. Rata-rata konsumen yang menggunakan layanan bisnis sol sepatu didominasi oleh para penjahit sepatu. Yang ketiga ada segmentasi psikologis. Kondisi gaya hidup di sekitar bisnis sol sepatu termasuk dalam kategori menengah ke atas. Yang keempat ada segmentasi geografis. Toko Sinar Abadi terletak di Jalan Gelatik, nomor 11, Kota Lama, Semarang. Pemilihan lokasi perusahaan bisnis ini terbilang strategis karena banyak yang mengetahui daerah Kota Lama dan lokasinya mudah diakses. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada produk yang ditawarkan oleh toko Sinar Abadi cukup banyak seperti kulit, terus ada sol tersendiri, ada insole atau outsole. Selanjutnya ada sepatu dan sandal. Produk yang banyak dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen yang ada. Selanjutnya harga yang ditawarkan oleh toko Sinar Abadi sangat terjangkau sesuai dengan kualitas yang mereka tawarkan. Karena target pasarnya adalah seorang penjahit sepatu. Selanjutnya ada tempat. Daerah pemasaran yang sudah dijangkau oleh toko Sinar Abadi sudah cukup besar. Pasalnya toko ini sudah terkenal dan berdiri sejak 1993. Selanjutnya ada promosi. Promosi yang dilakukan oleh toko Sinar Abadi untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat diantaranya dilakukan dengan cara melalui platform Facebook. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh toko Sinar Abadi ada 2 orang. 2 orang itu untuk melayani konsumen yang membeli atau yang datang ke toko tersebut. Sekian. Saya akan menjelaskan aspek manajemen. Yang pertama yaitu landasan pendirian bisnis. Tujuannya mendirikan bisnis sol sepatu yaitu segi kualitas dan fungsi sepatu yang akan dibeli.
Sepatu yang baik harus memiliki fungsi untuk melindungi kaki dan terasa nyaman saat digunakan. Toko Sinar Abadi memberikan kenyamanan sepatu juga ditentukan oleh pemilihan sol sepatu yang tepat. Karena itu, bagian sol juga menjadi hal penting untuk diperhatikan. Yang kedua, visi dan misi. Visinya yaitu menjadi penyedia layanan sol sepatu terbaik di Indonesia dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Misinya yaitu memberikan layanan sol sepatu yang cepat dan berkualitas, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tahan lama, memberikan kepuasan pelanggan melalui layanan yang ramah dan profesional, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kepercayaan dan kualitas layanan. Yang ketiga, struktur organisasi, yaitu owner dan karyawan 1, lalu karyawan 2. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab. Pimpinan sekaligus sebagai pemilik toko Sinar Abadi memiliki tanggung jawab terhadap jual beli dengan para pembeli. Karyawan toko Sinar Abadi bertugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli dan memberikan tempat yang nyaman. Yang kelima, kebutuhan tenaga kerja. Tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan tenaga kerja di toko Sinar Abadi terdiri dari 2 orang karyawan. Yang keenam, balas jasa tenaga kerja. Yang pertama, karyawan pertama yaitu 2 juta dan karyawan kedua yaitu 2 juta. Selanjutnya ada aspek keuangan dari toko Sinar Abadi. Yang pertama ada pendapatan usaha. Penjualan bahan sepatu, sandal, dan tas di toko Sinar Abadi rata-rata perharinya adalah 60 buah yang terjual, di mana pelanggan rata-rata membeli sol sepatu dan sandal dengan harga 27.000. Pendapatan sol sepatu 40 dikali 27.000 sama dengan 1.080.000. Aksesoris tali sepatu 15 kali 7.000 sama dengan 105. Kemudian lem sepatu 10 kali 15.000 sama dengan 150. Pendapatan per bulan yaitu pendapatan harian 1.335.000 dikali 30 hari sama dengan 40.050.000 rupiah. Selanjutnya ada komponen dan struktur biaya. Yang pertama ada aktiva tetap. Aktiva tetap dari toko Sinar Abadi yaitu yang pertama ada etalase seharga 2.600.000, kemudian ada meja kasir seharga 1.400.000, rak kayu yang berjumlah 9 dengan harga 1.080.000, kemudian ada cermin sejumlah 6 seharga 13.500.000 dengan total jumlah 18.580.000. Kemudian modal kerja, biaya bahan baku bulanan yaitu 11.546.400 rupiah. Selanjutnya ada biaya operasional. Yang pertama gaji karyawan, ada 3 karyawan dengan gaji masing-masing 2 juta dengan total jumlahnya 1 bulan 6 juta. Kemudian ada biaya listrik bulanannya 400.000 dengan total jumlah modal kerja dan biaya operasional yaitu 10.780.000. Kemudian ada dana tersedia yaitu 150 juta atau modal awal, invest awal. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetapnya ada gaji karyawan dan biaya listrik. Biaya tetapnya gaji karyawan yaitu 6 juta dan biaya listrik 400.000 dengan total 6.400.000. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel berupa biaya bahan baku setiap pembelanjaan atau bahan baku setiap bulannya dengan total 11.546.400 rupiah. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi dengan pendapatan 1 tahun 300
rupiah. Kemudian biaya bahan baku selama 1 tahun 138.552.000. Kemudian ada beban gaji 72 juta, biaya listrik 48 juta. Kemudian laba sebelum pajak 101.088.000 dengan pajak 0,5%, 505.440 rupiah. Laba setelah diperoleh, laba setelah pajaknya 100.582.560 rupiah. Aliran kas masuk bersihnya yaitu dengan rumus laba setelah pajak ditambah penyusutan 100.582.560 rupiah ditambah 100.150 sama dengan 101.732.560 rupiah. Kemudian selanjutnya ada analisa BEP. BEP sama dengan untuk total costnya sama dengan fixed cost ditambah variable cost, yaitu 24.580.000 ditambah 11.946.400 rupiah sama dengan 36.526.400 rupiah. Untuk TR nya Pi kali X, pendapatan sales sepatu 40 dikali 27.000 sama dengan 1.080.000. Untuk aksesori tali sepatu 15 dikali 7.000 sama dengan 105. Untuk lem sepatu 10 dikali 15.000 sama dengan 150.000. Pendapatan per bulan yaitu 40.050.000. TR lebih besar dari TC, jadi toko Sinar Abadi mengalami keuntungan. Selanjutnya ada cash flow dan kelayakan bisnis untuk toko Sinar Abadi. Yang pertama ada saldo awal yaitu 150 juta rupiah, kemudian ada biaya gaji 48 juta rupiah, lalu ada pengeluaran listrik. Untuk pengeluaran listrik yaitu 1.600.000 rupiah, kemudian untuk pengeluaran bahan baku ada 138.556.800 rupiah. Kemudian untuk penyusutan 13.800.000 rupiah. Untuk total pengeluaran semuanya ada 201.956.800 rupiah. Untuk penjualan yaitu 480.600.000 rupiah. Lalu untuk total pemasukan minus 51.956.800 rupiah. Dan untuk saldo akhirnya yaitu 428.643.200 rupiah. Lalu kemudian untuk payback period, yaitu untuk payback period 150 juta dibagi dengan 428.643.200 rupiah dikali 12 bulan sama dengan hasilnya yaitu 4,08 atau 4 bulan 8 hari. Untuk 4 bulan 8 hari kurang dari 12 bulan, maka kesimpulannya bisnis layak untuk dilanjutkan. Lalu yang kedua ada NPV atau net present value. Untuk NPV nya yaitu 404.380.377 rupiah kurangi dengan 150 juta rupiah, hasilnya sama dengan 254.380.377 rupiah. Untuk kesimpulannya NPV bernilai positif, maka bisnis layak untuk dilanjutkan. Untuk yang ketiga ada IRR, yaitu NPV 2 nya sama dengan 70.950.103 rupiah dikurangi dengan 357.693.097 rupiah sama dengan minus 286.742.994 rupiah. Untuk
P1 nya adalah 6% dan untuk C1 nya Rp254.380.377. Untuk P2 nya yaitu 94% dan untuk C2 nya minus Rp207.693.97. Untuk IRR sama dengan P1 minus C1 dikali dengan P2 minus P1 dibagi dengan C2 minus C1, yaitu 6% minus Rp254.380.000 dibagi dengan 0,88 dikali minus Rp286.742.994 dikurangi dengan Rp254.380.377 sama dengan 6% minus 6% dikurangi dengan Rp254.380.377 dibagi dengan Rp445.908.506 sama dengan 6% minus 6% dikurang minus 0,57, hasilnya adalah 6,57%. Untuk kesimpulan IRR nya lebih dari 6% maka bisnis dinyatakan layak. Yang keempat atau terakhir yaitu ada PI atau Profitability Index. Untuk PI yaitu jumlah value pendapatan per tahun dibagi dengan investasi awal, yaitu Rp404.380.377 dibagi dengan Rp150 juta. Hasilnya adalah 2,7. Kesimpulannya yaitu ketika PI lebih besar dari 1 maka dinyatakan layak. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Untuk PT Sinar Abadi itu sendiri secara ekonomi berdampak bagi lingkungan sekitar, seperti adanya lowongan kerja untuk masyarakat di sekitar tempat usaha. Yang kedua yaitu lingkungan sosial budaya. PT Sinar Abadi sendiri sama sekali tidak berdampak dan tidak berhubungan dengan sosial budaya. Yang ketiga lingkungan politik. PT Sinar Abadi sendiri sama sekali tidak berdampak dan tidak berhubungan dengan lingkungan politik sekitar. Yang keempat yaitu lingkungan hidup atau AMDAL. PT Sinar Abadi sama sekali tidak berdampak pada lingkungan sekitar karena limbah sisa karet sol sepatu akan dikumpulkan dan didaur ulang oleh pengepul limbah karet. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek teknik dan teknologi dari toko Sinar Abadi, yaitu toko sol sepatu. Lokasi lahannya toko Sinar Abadi itu terletak di Kota Lama Semarang, di pusat Kota Lama Semarang, dekat dengan banyak wisata di Kota Lama dan banyak toko-toko yang ada di Kota Lama. Terletaknya di Kota Lama dekat Taman Sri Gunting. Lahan yang mereka dirikan yaitu lahan yang punyanya Kota Lama atau bangunan klasik dan merupakan produk UMKM juga, bisa dikatakan produk UMKM di Kota Lama. Luas produksinya itu tidak banyak karena toko itu menyediakan hanya sol sepatu saja, seperti alas sepatu yang baru menyediakan. Jika ingin mengganti alas sepatu bisa, dan disol menjadi baru bisa. Layout bangunannya itu terlihat sangat klasik dan minimalis, dan terlihat bangunan lama karena lokasi dan lahannya itu ada di Kota Lama Semarang, yaitu berarti menyesuaikan dengan identitas Kota Lama, yaitu bangunannya terlihat lama. Desain produknya itu hanya menyediakan sol sepatu dan alas sepatu yang baru untuk disol atau untuk diperbarui, dan menyediakan juga
tali sepatu, dan ada juga sepatu produk lokal, produknya Toko Abadi, yaitu sepatu untuk anak sekolah dan sepatu untuk orang kantoran, untuk orang pekerja, dan bisa juga sepatu orang kantoran bisa di-sol di tempat situ dan juga bisa diperbarui. Di situ pijakan sepatunya dan sarana prasarananya itu yang menyediakan tempat penyimpanan alas kaki sepatu dan alat-alat untuk mensol sepatu dan untuk taruh sepatu-sepatu yang sudah dipesan dari pabrik atau diproduksi sendiri. Seperti itu dari aspek teknologi. Sekian dari saya. Oke, jadi selanjutnya adalah aspek hukum, aspek yang berkaitan dengan bentuk usahanya seperti apa, kemudian perizinan pendirian usaha, dan nanti akan juga berkaitan dengan aspek-aspek yang mungkin bersinggungan seperti itu dengan bagaimana ia menjalankan usahanya sejak tahun 1993 di Kompleks Kota Lama. Jadi Toko Sinar Abadi ini merupakan toko perseorangan yang memang berdiri tahun 1993, yang ini didirikan oleh generasi pertama. Jadi sampai sekarang ini masih dikelola langsung oleh generasi pertama, yaitu sang owner Toko Sinar Abadi. Jadi bentuk usaha yang dijalankan oleh Toko Sinar Abadi adalah usaha perseorangan. Kemudian terkait dengan perizinan, atas dasar kemarin kami melakukan riset dan melakukan wawancara dengan pihak owner di Toko Sinar Abadi, beliau mengatakan bahwa toko ini di tahun 1993 itu Kota Lama itu belum berdiri atau belum terawat seperti sekarang ini. Artinya dulu Kota Lama ini masih kemudian banyak tunawisma dan memang belum teratur terkait dengan bagaimana perizinan pendirian usaha di sana. Jadi terkait dengan perizinan, sebelum ada, kalau kemarin kami melihat bahwa di salah satu sudut Kota Lama itu ada yang namanya pengurus paguyuban warga Kota Semarang, itu dulunya belum ada tahun 1993. Jadi perizinannya yang memang dulu sudah didirikan sebelum ada hal-hal yang mengikat terkait dengan perizinan yang ada di Kota Lama. Tapi saya rasa itu kemudian karena ini sudah berlangsung dan adanya pajak-pajak tertentu yang dibayarkan oleh pihak Toko Sinar Abadi, saya rasa ini tidak bertentangan dengan aspek hukum yang ada di lingkungan Kompleks Kota Lama Semarang, Jawa Tengah.